Selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan menulis 1 tahun 2021 yang bertema menggapai dunia bersama pena. Acara ini terselenggara atas kerjasama dan didukung oleh penerbit IRDH dan juga Bang Willy dari Jakarta yang udah memberikan dukungan dari akun Zoom dan juga dari teman-teman panitia yang lain. Oke. Buat teman-teman yang mau dapat e-book dan e-sertifikat bisa langsung chat langsung atau mengisi Google Form yang aku tadi kasih di chat ya. Tadi kan ada di chat itu ada Google Formnya tuh, bisa teman-teman isi. Oke. Baik, teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk pelatihan menulis 1 kali ini akan membahas tema yaitu menggapai dunia bersama pena. Filosofinya adalah kita bisa menggenggam semua cita-cita kita, apa yang kita pinginkan itu dengan pena. Artinya dengan menulis, insya Allah kita bisa menuangkan ide-ide kita, gagasan kita untuk orang-orang sekitar, untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, maka menulislah sehingga orang-orang akan mengerti apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau kasih solusi ke lingkungan. Jadi gitu. Oke. Nah, kenalan dulu ya teman-teman. Ini nama saya, itu bisa dibaca sendiri di situ. Biasa dipanggil Kak Dito atau Kak Dit. Kalau teman-teman seumuran ya manggilnya Dito aja gitu atau Adit gitu. Tapi nggak pernah dipanggil Tia gitu kan, ada Aditya kan. Aditya. Oke. Ada moto hidup khusus di tahun 2021, menulis apa yang dilihat dan melihat apa yang ditulis. Jadi aku suka banget untuk ngelihat fenomena di lingkungan setiap hari mungkin ya, setiap hari ya selama aku hidup. Nah, terus apa hal yang menarik itu aku catat mungkin di buku diary atau kertas catatan khusus yang memang biasa aku bawa, dan di situ aku tulis. Nah gitu, aku tulis apa yang kulihat, apa yang tulis yang apa aku rasain, dan aku tulis apa yang komunikasiku dengan orang-orang yang aku temui. Jadi dari situ bisa menjadi bahan tulisan yang menarik untuk dibaca oleh orang lain. Nah, kalau misalnya orang itu nggak mau baca gimana? Ya udah, seenggaknya aku mungkin akan bacain dalam bentuk rekaman. Karena kan ada orang yang nggak suka baca tapi dia suka ngedengar. Gitu. Intinya jangan menyalahkan orang yang nggak bisa baca gitu aja. Oke. Oke, nextnya. Oke. Alhamdulillah punya dikasih sama Allah beberapa pengalaman dalam bidang kepenulisan. Kalau yang atas itu 2016, nggak banyak sih dan kurang mentereng juga. Mungkin teman-teman peserta juga punya prestasi sendiri di bidang lain, di prestasi literasi yang lebih dari aku. Tapi intinya adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih sampai hari ini. Entah itu prestasi, entah itu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kita harus tetap syukuri. Dan saya bersyukur bahwa Allah mengenalkan saya dunia kepenulisan, dan bagi saya dunia menulis ini adalah dunia yang membuat saya tetap hidup. Kenapa? Karena pertama, walaupun saya sudah meninggal, tulisan saya tetap dibaca orang. Berarti kan saya tetap hidup di dunia dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, saya tetap hidup karena walaupun saya lagi sendiri nih, nggak ada teman, tapi saya punya teman saya adalah pena dan kertas atau buku, sehingga saya akan tuliskan. Jadi saya bisa curhat dengan kertas atau pena itu sendiri, walaupun satu arah sih gitu kan. Nah, alhamdulillah sejauh ini sudah mengeluarkan 5 buku bersama sahabat-sahabat. Semua ini 5 buku ini adalah antologi, dan aku belum pernah menulis atau menerbitkan buku yang solo, belum. Doain aja teman-teman. Ada juga di web online, tapi
nantilah kita bicara lagi ya. Tapi yang 5 ini, 5 buku ini aku tuh sama sahabat-sahabat. Kenapa? Karena aku lebih suka nulis bareng karena sense-nya itu dapat, dan dengan berbagi itu kan kita akan mendapatkan sisi yang nggak kita dapat. Jadi karena kebahagiaan tuh salah satunya menurutku adalah kita menulis bareng gitu. Ayo kita nulis bareng, kita bahagia bareng, karena tulisan kita insya Allah akan dibaca bareng-bareng sama orang banyak kan kayak gitu. Jadi ya insya Allah kita akan tetap senang gitu kan. Karena suka gitu kan teman-teman kalau nulis bareng gitu, yang pengalaman ini, oh iya ya gitu, senang ya, soalnya waktu bukunya udah jadi gitu, mereka bacanya juga ketawa-ketawa gitu, ternyata aku bisa nulis, nah gitu. Jadi kadang berawal dari hobi dan ketidaksengajaan itu menjadi sesuatu yang kita akan tekuni di kemudian hari. Jadi apapun yang kita alami, kita temui tiap hari itu mungkin ada maksud teman-teman di waktu yang akan datang. Kalau ini menurut saya. Jadi jangan disesali dan jangan juga disalahin. Itu udah jalanin aja gitu. Oke. Ini jauh bener ya. Oke. Mundur. Slide-nya kemaju. Nah, berikutnya apa sih Kak pentingnya menulis? Nah, ini ada 4 teman-teman. Kalau ini menurut pendapat pribadiku dan teman-teman mungkin nggak nemu juga di jurnal atau juga di buku yang lain, karena emang ini opini pribadiku yang aku tulis di sini. Jadi ketika pentingnya menulis adalah salah satunya, aku lebih suka yang sebelah kanan, jaminan untuk tetap ceria dan bahagia. Kenapa? Karena gini, kadang kita ngerasa di dunia ini punya teman, punya sahabat banyak, tetapi ada kalanya mereka pergi gitu atau nggak bisa nemenin kita. Nah, disitulah teman kita itu selain Allah gitu ya, kita masih punya pena sama kertas gitu buat nulis. Jadi ya akhirnya gue tetap seneng gitu, walaupun teman-teman sama sahabatku lagi nggak bisa nemenin aku, tapi aku tetap senang. Karena apa? Karena bisa nulis gitu kan, apalagi kalau tulisanku itu dibaca gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Dan lebih senang lagi ketika tulisan kita yang dibaca itu dibaca orang lain, dan orang lain jadi terinspirasi gitu. Wih, oh tulisanmu ternyata bagus ya gitu. Oh iya, makasih ya karena kamu nulis ini, kamu ngingetin aku. Wah, itu kebahagiaan yang menurutku nggak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Nah, itu ada alasannya tuh, ada 4 tuh. Mengapa menulis itu membahagiakan? Ya, karena dengan menulis kita salah satunya kita bisa menjadi orang di masa lalu. Kamu bisa memposisikan diri kita di masa lalu. Jadi kita ngebayangin kejadian yang udah lewat tuh gimana. Kemudian kita juga bisa nyeritain masa kini itu gimana, yang kita alami sekarang, hari ini, detik ini. Dan kita bisa berangan-angan di masa depan, kita mau membuat apa, kita mau menjadi apa, dan kita ingin memberikan apa ke lingkungan. Nah, jadi sebagai penulis itu kita bisa menjadi 3 sosok dalam 3 perspektif yang berbeda. Jadi sosok kita di masa lalu, sosok kita di masa sekarang, sama sosok kita di masa yang akan datang. Nah, dan yang mungkin yang ketiga, bisa bantu kamu awet muda. Ini menurut saya sih, karena banyak penulis yang menurut saya itu walaupun usianya udah saya nggak bilang tua ya, senior ya, tapi dia tetap seneng aja, tetap senyum kemana-mana, tetap ketawa aja, karena dia ngerasa punya banyak teman pembaca, walaupun pembacanya itu dia ngeritik, nyalahin, ngejek gitu, ngapain sih kamu nulis, ngapain itu, buat apa, buang waktu, tapi dia tetap seneng aja, tetap jalan gitu kan. Karena senyum terus itu kan makanya jadi awet muda gitu kan, karena senyum itu kan melatih kita itu nggak sedih gitu kan gitu ya Mbak ya. Di belakang kamera banyak banget disebut. Oke, dan nama dan karyamu akan dikenang sepanjang masa insya Allah. Tapi ini kalau pendapat pribadiku nggak harus terkenal sih, karena belum tentu yang terkenal itu baik kalau menurut saya. Tapi kalau mau dibaca orang banyak ya harus terkenal gitu kan. Nah, kalau udah terkenal berarti kan nama dan karya kita bisa diingat orang sepanjang masa, karena di situ kita udah nulis, maka tulisan itu akan dibaca oleh anak cucu kita, insya Allah gitu kan. Tuh. Yang alasan yang paling atas, dia curhat dan baper-baperan, ya itulah biasa ya anak-anak zaman now mungkin ya, termasuk saya juga anak zaman now gitu kan. Ya, kadang kita ya orang biasa curhat baper-baperan, daripada cuman nulis di status doang gitu kan. Yang mending di ini aja, di
ditulis aja di kertas terus kita diketik di buku nanti diterbitin kan kayak gitu daripada cuma berakhir di status WA, status FB, status Instagram. Nggak salah sih itu, tapi kan kalau kamu menuliskan itu dalam buku, baik itu nanti dicetak atau e-book, itu kan buku itu bisa dibaca banyak orang dan pembacanya lebih luas dan lo nggak hanya terpaku di media sosial gitu. Jadi hidupmu nggak hanya terpaku di medsos, tapi kamu juga bisa kenal banyak orang secara offline gitu. Walaupun ini masih masa pandemi, tapi kan kita bisa aja ketemu orang dengan protokol kesehatan kan tetap. Misalnya lo ketemu kalian saling pakai masker gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, cuman kalau kalau memang mau coba yang ketemu online ya, misalnya ketemu online nih kita Zoom nih, kita kan bisa langsung share. Ini loh gue punya e-book gitu kan. Ayo share aja langsung gitu kan, bisa kan gitu. Oke. Oke, dan selanjutnya. Oke. Mundur lagi nih. Oke. Apa sih yang bisa ditulis? Ini ada dua, ada fiksi dan non fiksi. Oke. Jadi yang fiksi itu adalah kalau menurut aku adalah semua tulisan yang berasal dari imajinasi atau khayalan. Nah, ada beberapa jenis di situ, ada pantun, ada puisi atau syair, ada cerita pendek, ada novel, ada cerita bergambar atau komik. Kalau anak-anak zaman now itu nyebutnya mungkin webtoon dan segala macam ya, yang novel komik-komik online ya. Kemudian juga ada legenda, cerita rakyat dan lain-lain, atau drama gitu. Buat kamu yang suka hidupnya agak drama gitu kan, suka drama, bisa aja kamu bikinkan tulisan drama gitu. Entah kamu bikin quotes atau kamu bikin pentas drama atau kamu bikin novel aja gitu kan. Gak apa-apa, daripada cuman sebatas berhenti di angan-angan, lebih baik ditulisin gitu. Dan ada juga beberapa jenis tulisan non-fiksi atau ilmiah di sekolah, kampus ya, jurnal online, skripsi, tesis, disertasi, dan segala macam. Nah, teman-teman bisa memilih mau jadi penulis yang mana. Apakah teman-teman mau fiksi ataukah penulis, atau mau bisa dua-duanya? Teman atau gue sih Indonesia dan mungkin kita masih bingung gitu kan, gue mau menulis yang apa ya, semuanya gue tulis deh gitu kan. Tapi lama-lama teman-teman akan bisa menemukan jati diri teman-teman kok. Oh ternyata gue lebih cocok nih kalau gue jadi penulis buku non fiksi atau buku ilmiah. Wah nggak apa-apa tuh, ini bagus gitu kan. Kalau Kadito sih lebih milih jadi penulis fiksi, tapi juga nggak salah juga kalau nulis buku non fiksi, tapi memang masih perlu belajar lagi gitu kan. Karena kan antara dunia dua hal ini, fiksi dan non fiksi, dia punya aturan masing-masing, dan dia nggak bisa dibanding-bandingin gitu kan. Ibaratnya gini, lo adalah penulis non fiksi yang bagus dan lo adalah penulis novel yang handal. Mereka punya dunia sendiri dan nggak bisa dijelekin satu sama lain gitu. Jadi yang perlu adalah dikolaborasikan antara dia jago fiksi atau dia juga jago non fiksi. Karena kalau menurut aku sih lebih baik kita kolaborasi gitu kan, daripada kita debatin soal yang nggak penting gitu kan. Karena fiksi mana bagus, fiksi apa non fiksi, nggak usah. Ya udah, kurangi debat, ayo kita kolaborasi, kan gitu yang lebih bagus. Oke, menurutku sih gitu. Nah, dan ini ada beberapa ciri-ciri tulisan kalau teman-teman mau nulis yang fiksi dan non fiksi. Tapi intinya adalah kalau fiksi, teman-teman bisa bermain dalam ranah hayalan. Jadi imajinasinya teman-teman itu bisa teman-teman mainin. Jadi lo mau ngarang sesuatu, entah itu terjadi di dunia nyata apa enggak, itu enggak masalah kalau tulisan lo fiksi. Tapi kalau tulisan lo adalah tulisan non fiksi, nah kamu harus ngomong berdasarkan data, berdasarkan fakta yang terjadi di lapang gimana dibandingin dengan literatur, buku-buku, jurnal-jurnal. Kita nggak, kalau misalnya fiksi nih, kita menggambarkan sosok orang yang cantik gitu kan dengan bahasa yang
puitis, misalnya sosok wanita yang anggun mempesona. Nah, tapi kalau misalnya itu dalam konteks non fiksi, mungkin tulisannya begini, ciri-ciri wanita yang cantik menurut ini tahun sekian adalah 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu bedanya di situ. Kalau teman-teman lebih suka ranah fiksi, maka teman-teman harus siap mainkan imajinasi teman-teman seluas-luasnya. Tapi kalau teman-teman lebih suka ke non fiksi, maka yang teman-teman harus pertajam adalah kemampuan analisis kalau menurut saya. Jadi analisis datanya gimana, hasil penelitian di lapang gimana, kira-kira ini ngaruh nggak ke masyarakat gitu, ini ngaruh nggak ke hal yang diteliti, kan kayak gitu kalau non fiksi. Kan dua bidang ini yang beda banget. Jadi antara penulis fiksi dan penulis non fiksi mereka punya kelebihan masing-masing dan nggak bisa kita ngejelekin salah satunya atau satu sama lain karena menurut kakak ini ya semua bidang itu juga ada baik, ada pembeli, ada penjual gitu kan, ada yang makan, ada yang minum. Masa iya mau beli semua yang jualan nggak ada, kan nggak mungkin gitu kan. Nah makanya aku juga punya keyakinan bahwa dalam tulisan itu ada keseimbangan antara fiksi dan non fiksi gitu. Harus seimbang, ada penulis yang emang dia fokusnya di non fiksi, ada yang dia di fiksi gitu. Ya udah kita kolaborasi dan nggak usah perlu saling ngehina ngejek, nggak usah, karena ya semua itu punya kelebihan gitu masing-masing gitu kan. Gitu. Oke. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh tulisan fiksi ya. Jadi kalau teman-teman lebih memilih untuk menulis fiksi, nah ini Kak Dito kutip dari ini ya, dari internet ya. Itu ada cerpen, ada puisi, ada novel dan segala macam. Nah, kalau teman-teman lebih suka kisah yang singkat, kemudian langsung ending, halamannya nggak terlalu banyak, lo suka yang sesuatu yang nggak ribet, lo suka sesuatu yang nggak terlalu detail, tapi langsung ke ending, maka lo pilih aja, lo bikin aja cerita lo itu jadi cerpen gitu kan. Tapi kalau lo suka sesuatu yang agak panjang, agak rigid, dan agak ribet gitu kan, misalnya agak drama, lo pilih tulisan itu dalam lo jadiin novel aja gitu kan. Nah ini kayak contohnya tidak sepanjang novel nih. Cerpen salah satu ciri-cirinya adalah menurut ilmu dasar tahun 2017 adalah fokus pada tokoh tertentu dan pokok cerita. Jadi misalnya lo mau bikin cerpen tentang cinta nih ya, cinta remaja, cinta segitiga. Nah itu lo harus detail cinta segitiganya di mana, di sekolah, di rumah, apa di mana gitu kan. Jadi fokus pada satu atau dua kisah dan beberapa tokoh, enggak terlalu melebar kemana-mana. Beda kalau novel. Di novel lo bisa mainkan imajinasi lo lebih luas, peristiwa-peristiwa lo lebih banyak dan di situ. Tapi kalau lo memang niat bikin cerpen, yaitu tadi misalnya peristiwa lo baru bangun tidur, lo dibangunin sama emak, sama ibu. Nah, karena lo nggak bangun-bangun, lo disiram gitu sama ibu lo pakai ember gitu kan, disiram terus sampai akhirnya lo bangun. Nah, lo itu bisa lo bikin cerpen. Nah, tuh gitu. Cuman kalau lo mau nyeritain hidup lo dari lo masih kecil sampai lo SMA, maka yang lebih tepat adalah lo bikin novel gitu. Nah, kemudian buat teman-teman yang suka bikin quotes, nah ini aku kasih masukan sih ya, daripada bikin quotes-quotesnya itu cuman di media sosial gitu, nggak salah sih, sekali lagi nggak salah. Mending lo tulis kayak di buku. Nah, mending lo terbitin di buku, jadiin buku cetak atau e-book. Nah, dan lo juga bisa ngembangin quotes lo itu jadi puisi gitu. Jadi nggak hanya sekedar kata-kata singkat, misalnya aku pergi karena dia, sebab dia tidak lagi mencintaiku misalnya. Itu singkat banget, kenapa nggak lu kembangin lagi dari beberapa bait jadi puisi yang bagus gitu, dan orang ngebacanya itu nggak hanya sekedar sebagian-sebagian gitu, ternyata ini curahan hati dari seorang penulis gitu dalam beberapa bait, itu lebih bagus gitu kan. Nah, ya ini yang diungkapkan di Misbah tahun 2015 ini hanya ininya teman-temannya, ini ciri-ciri secara ilmiah gitu kan. Jadi hasil ungkapan dan perasaan penyair serta penuh makna. Nah, kalau kakak dulu waktu SMA
ada guru bahasa Indonesia kakak pernah ngajarin kayak gini, bahwa semua yang kita tulis, yang itu di diary, yang itu sifatnya dari perasaan itu bisa disebut puisi, walaupun itu tulisannya cuma 3 bait, 2 bait, 4 bait, atau misalnya ada 10 bait cuma satu kata, misalnya aku, terus dah selesai, bisa aja disebut puisi gitu, karena itu aturan puisi baru, dia nggak terlalu terikat dengan seperti puisi lama gitu kan. Jadi daripada hanya sekedar berhenti di quotes, oke lah, quotes boleh, tapi lo juga kembangin ke puisi, nggak ada masalah gitu kan. Terus siapa tahu puisi lo bagus gitu kan, dan lo jadi seorang penyair gitu kan. Misalnya lo diundang di acara apa gitu kan, di sekolah gitu atau daring, lo bacain puisi lo, atau puisi lo itu dimusikalisasi gitu kan, bagus kan, kayak jadi lagu gitu kan, atau apa gitu. Nah, ayo menulis gitu. Jangan hanya sekedar kita melakukan sesuatu yang nggak ada ujungnya gitu. Misalnya kita lagi nganggur, ya ayo nulis, sempetin. Bukan masalah kita sibuk sih kalau menurut kakak, tapi masalah kita mau nyempetin atau enggak. Jadi prioritas apa enggak. Walaupun kita punya waktu 24 jam, 240 jam sekalipun, kalau kita nggak pernah nyempetin, nggak akan pernah itu kita bisa nulis. Dan sebanyak apapun waktu di hidup lo, kalau memang nggak ada keinginan, nggak akan terwujud nggak itu nulis. Jadi harus dimulai, apapun harus dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan jadikan kesibukan tuh alasan. Ya boleh, kakak juga punya kesibukan gitu kan. Nah, semua orang punya kesibukan, tapi di mana di sela-sela kesibukan kita itu ayo kita luangin untuk baca, untuk menulis gitu. Kalau menurut pandangan kakak sih seperti itu. Itu ya. Nah, ini puisi lama nih ya buat teman-teman yang lebih suka kata-kata yang lawas gitu, kata-kata yang rada zaman dulu, jadul gitu. Teman-teman bisa coba membuat puisi lama gitu. Nah, ini tadi untuk selanjutnya yang novel. Nah, kalau teman-teman ingin menceritakan kisah teman-teman dalam beberapa sequel atau beberapa bagian yang saling berkait dan panjang, teman-teman bisa mulai deh bikin novel gitu kan. Kenapa nggak lo mulai aja gitu untuk bikin novel gitu kan. Misalnya lo mau nyeritain diri lo selama kuliah gitu kan. Lo bisa mulai sequel itu dari waktu maba gitu. Waktu ospek gitu. Ya diceritain aja, nggak semua, tapi banyak gitu kan. Dan terfokus, dan bisa jadi tokohnya hanya ada di kamu atau aja di dia gitu. Nah, apa yang terjadi waktu di kuliah itu apa? Apakah lo ketemu dosen ganteng gitu kan, dosen cantik? Apakah lo juga mengalami sebuah kisah asmara yang rumit? Nah, itu bisa lo tulis di situ. Mulai dari misalnya awal ketemu, kisah asmaranya tuh waktu ospek. Nah, mungkin endingnya waktu wisuda gitu kan. Jadi apa enggak nih? Apakah benar orang yang lo perjuangin di asmara itu dia bakal jadi jodoh lo? Nah, itu kan menarik kan kayak gitu lo ceritain. Kenapa nggak diceritain gitu? Ayo kita ceritain. Nah, aku yakin sih di antara teman-teman di sini atau di luaran sana juga udah mulai nyeritain itu, dan itu bagus ya, diterusin yang konsisten gitu. Jadi jangan, ya kadang memang moody sih ya, tapi ada, kalau kita udah janji ke diri kita sendiri gitu, udah komit, ya ayo untuk membaca dan menulis, ya ayo kita sempetin gitu. Oke. 9. Nah, ini salah satu contoh puisi yang pernah aku buat. Nah, jadi pernah aku kenal temen namanya Sarah, dia orang dari Jawa Barat ya, dia sosok dulu waktu itu orang yang barusan lulus SMA, dan dia bingung, dia nanya ke aku, Kak, gua mau masuk ini nih, gua mau masuk jadi analis kesehatan di sebuah sekolah swasta, sekolah tinggi swasta kesehatan. Gimana Kak, menurut lo bagus nggak gitu kan? Dan menurut aku sih jawabnya ya bagus aja. Kenapa enggak? Kalau emang itu pilihan kamu nggak apa-apa. Toh ya dengan jadi petugas kesehatan juga kita mengabdi gitu kan untuk masyarakat gitu. Dan dari situ, nah singkat cerita si Sarah ini ngabarin ke kakak gitu, Kak, gue udah masuk nih, gue udah masuk ke sekolah tinggi ilmu kesehatan. Makasih ya Kak ya atas opininya waktu itu. Dan dari situlah gue coba bikin puisi gitu kan, puisi buat dia gitu kan. Dan ini masuk di salah satu buku di lomba, cuman aku lupa bukunya yang mana gitu kan, lomba yang mana lupa. Cuman puisi ini aku bikin ke dia itu sebagai penyemangat dia gitu kan, bahwa
dia pilihan dia tuh nggak salah gitu loh, sebagai seseorang yang memang memilih sebuah pilihan tuh nggak ada yang salah gitu, karena jadi pasti dia punya alasan kan untuk melakukan seperti itu gitu. Oke. Oke, nah ini salah satu contoh kumpulan cerpen, dan ini B Fadilan gitu kan. Ya ini teman-teman nanti juga, ini ebook yang juga akan teman-teman dapetin nanti dengan ikutan acara ini. Versi ebooknya nanti aku kirim ke email teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi Bifadilan ini adalah sebuah kumpulan cerpen tentang Provinsi Lampung, berasal dari tahun 99 sampai 2010 dan ditulis oleh 4 orang. Nah, dan singkatan dari Fajar, Dito, Lia, dan Nana. Jadi kalau filosofinya dari Bang Nana, Fadilan tuh kalau dari bahasa Arab, Bang, ngambilnya Fadil. Fadil akhirnya memberi, kayaknya sih gitu, sharing gitu lah intinya ya. Gitu kan, memberi sebuah kemaslahatan gitu, Fadilan gitu kan. Karena B itu jadi menjadi gitu kan, menjadi orang yang Fadilan gitu maksudnya. Selain menjadi orang yang berempatnya supaya kompak, tapi menjadi yang Fadil tadi itu, saling sharing, berbagi gitu. Harapannya adalah filosofinya seperti itu. Dengan dengan berbagi cerita, harapannya kita bisa menginspirasi orang gitu kan. Oke, ini salah satu contoh kumpulan cerpen. Ya, ayo kita bukuin tulisan-tulisan kita. Walaupun toh sekarang masih kita banyak kendala gitu kan, pandemi segala macam gitu kan. Kak, gue nggak punya duit nih buat nerbitin buku ya. Kita bisa diskusin lagi, nyari jalan keluarnya gimana. Jadi jangan karena satu hal itu mentok, kita nggak bisa cari alternatif lain. Jadi kita harus cari alternatif lain ketika satu solusi itu gagal gitu. Jangan karena kita nggak punya atau nggak bisa sesuatu, nggak punya duit nih misal, terus kita, gue jadi nggak mau bang nulis baca, kan nulis juga nerbitin butuh duit. Nah kan itu namanya udah nyerah di duluan gitu kan. Jadi kan semua itu bisa dikomunikasiin gitu kan. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan ini ya, nanti aku sharing insya Allah di email ya, di email masing-masing bersamaan dengan sertifikat. Oke. Nah, aku mau kasih beberapa tips dari aku sendiri. Jadi gimana sih caranya biar mau nulis gitu, ada 8 gitu kan. Pertama, di situ niat lurus karena Allah gitu kan. Ya karena penting ini, apapun yang kita lakukan selama hidup itu sandaran yang pertama adalah untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua yang kita lakuin, kita dari bangun sampai kita tidur lagi gitu kan, itu kita niatin tuh karena Allah, supaya jadi nilai ibadah gitu kan. Yang catatan kita ngelakuin hal yang baik loh tapi ya. Terus kedua, usaha dan ibadah jangan lupa. Nah gitu kan. Pertama, ketiga, komitmen yang penting. Komitmen itu adalah sesuatu di mana ketika lu udah janji gitu kan, lu udah bilang iya, maka lu bisa ngomong iya gitu, dan lu harus laksanain sudah yang diomong gitu. Cuman kalau emang belum bisa direalisasi kan, bilang ke yang dijanjiin gitu, kenapa, sebabnya gitu. Tapi intinya komitmen adalah kita menepati apa yang kita rencanakan, apa yang kita janjikan ke orang, apa yang janjikan ke diri sendiri juga. Tapi kalau kita komitmen untuk nulis gitu kan, misalnya dalam seminggu nih aku komitmen untuk nulis 2 puisi gitu kan, ya udah bikin target gimana minggu pertama bulan April gue bisa bikin 2 puisi, nanti minggu kedua lagi bulan April nambah lagi 2 puisi. Itu namanya komitmen, kita menepati apa yang udah kita ucapin gitu. Dan 4, gigih itu maksudnya adalah kita nggak gampang apa ya, jadi lupa ya. Gigih itu kita, kalau kita kena tempaan gitu kan, bahwa kita diejek atau di apapun, kita tetap jalan aja gitu, gigih gitu. Dan kita tetap menapak itu step by step gitu. Jadi udah menapak level 1, naik lagi ke level 2, level 3, itu gigih. Tanpa ada perasaan pesimis, gue nggak bisa. Jadi terus aja jalan gitu. Dari gigih ini maka lahirlah pantang menyerah. Jadi apapun yang lo hadapin tiap hari, baik itu senang sedih, ya udah itu hidup gitu. Dan lo harus menghadapi realita itu dengan berani gitu ya. Mau gimana gitu, masa lo mau terima seneng aja, susahnya enggak, itu sama aja abis manis gulanya dibuang gitu kan.
Misalnya gulanya kelebihan, gulanya dibuang gitu kan. Jadi karena saking manis, jadi kan tinggal nggak ada gula kan, tinggal pahit-pahitnya aja. Jadi jangan cuman mau pahitnya doang, jangan mau manisnya doang, pahitnya dibuang gitu kan. Tuh. Jadi lo harus mau ngerasain pahit dan manisnya hidup gitu. 6. Atur waktu. Nah itu tadi misalnya kerja nih ya, kerja Senin sampai Sabtu sibuk capek nih ya, kerja apapun sekolah nih nge-zoom gitu kan online sekarang. Kak gue sekolah dari pagi sampai malam capek, gue udah malam gitu kan. Yaudah cari satu hari di mana lo libur 1-2 jam, di situ bisa kan lo coba nulis, lo coba ke taman kota, kayak lo coba ke tempat-tempat yang bisa membuat dirimu fresh gitu kan, dan nggak teringat lagi semua beban gitu kan. Nah disitulah ketika kamu udah menemukan tempat itu, ayo di situ kamu bisa mulai nulis gitu kan. Kamu juga perlu untuk me time-mu sendiri gitu kan. Jadi sendiri itu juga gak selalu jelek, tapi manusia butuh juga kesendirian supaya dia bisa mikir, bisa introspeksi. Nah, di kala introspeksi itulah dia mulai bisa nulis lagi gitu kan. Nah, ketujuh, jangan minder. Nulis nggak melulu soal bakat, abaikan bakat. Nah, aku percaya banget bakat itu nggak selalu menentukan kesuksesan, enggak. Kalau emang yang penting ada kemauan dan juga tekad, itu yang penting. Walaupun ada bakat, mau tapi dia nggak ada kemauan, nggak ada tekad, menurutku sih susah juga mau diwujudin gitu. Ke-8, banyak membaca dan berguru kepada penulis yang berpengalaman. Nah, ini yang aku lakukan juga teman-teman. Karena aku ngerasa juga aku bukan penulis yang sudah banyak pengalaman, enggak gitu. Nah, disitulah aku coba tanya-tanya lagi, berguru lagi kepada penulis yang udah punya buku banyak, yang novelnya udah terkenal, editor yang dia kerjaannya itu ngoreksi naskah fiksi, non-fiksi. Kita belajar lagi gitu, karena yang filosofi yang harus kita pakai, ada gelas itu selalu kita kosongin, jangan selalu gelas itu kita penuh. Kenapa? Kalau gelasnya penuh, kita mau diisi ilmu air yang baru, tumpah gitu kan. Nah, ketika lo selalu mengosongin gelas, jadi itu ya, dan ketika lo dapat ilmu air baru dari orang lain, lo akan selalu bisa nerima gitu. Oh iya, ini gue dapat ilmu dari ini. Jadi selalu kosongin gelasmu ketika ketemu orang. Jadi jangan ngerasa kita punya bisa segalanya. Enggak, manusia itu enggak bisa segalanya. Kita itu bukan apa-apa, kita itu bukan apa-apa tanpa Tuhan, dan kita juga bukan apa-apa kalau nggak ada pertolongan orang lain gitu. Di ibarat jangan ngerasa kita, wah gue bisa semua, gue bisa hebat semua, bisa nulis semua. Enggak. Penulis juga butuh editor yang ngoreksi, butuh penerbit, ya kan, butuh pembaca. Ibaratnya kita nulis gak ada yang baca juga, buat apa gitu kan. Maksudnya mau baca cuma diri sendiri gitu kan, enggak juga gitu kan. Nah ini tadi, sekarang kita ke teknisnya, gimana? Ada 8 nih teman-teman teksnya, usaha, ibadah, doa, pasti. Tentuin temanya dulu ya, mau ditulis apa gitu kan. Kemudian kondisiin diri lo gimana, apakah lo dalam keadaan susah, apa senang. Kamu bisa nulis itu dalam keadaan apa? Sedih, apa senang gitu kan. Kalau kamu bisa nulis dalam keadaan sedih, ya udah, berarti tunggu dirimu kadung sedih, tulislah saat sedih lagi galau. Karena kan tergantung orang itu masing-masing beda, nggak selamanya dia bisa nulis waktu senang. Siapa tahu dia lagi galau malah tulisannya banyak. Ya kita yang bisa tahu diri kita itu lebih pasnya di mana gitu kan. Terus keempat, kumpulkan bahan-bahan. Jangan lupa dikonsep dulu gitu kan. Siapin, walaupun nulis kita cerpen, puisi, tetap kita harus punya bahan. Entah itu bahan itu berupa hasil wawancara, hasil curhat temen gitu kan, nggak apa-apa, itu kan tetap bahan kan buat tulisan kan gitu. Kelima, mulai tulis karya dari awal sampai selesai. Jadi kalau kita udah nulis, udah mengawali, berarti harus berani melangkah sampai akhir gitu kan. Tuh. Jadi kalau emang kita udah menulis satu kata, jangan berhenti, ya udah selesaiin aja sampai kata terakhir gitu. Bahkan selesaiin sampai orang itu baca tulisan kita gitu. Kalau orang itu nggak mau baca tulisan kita karena nggak suka baca, ya udah kita bacain tulisan itu sehingga orang mendengar apa yang kita tulis tadi gitu, apa yang kita ucapin gitu. 7, minta 6 ya, minta orang tua terdekat untuk menilai karyamu ya. Orang tua bisa jadi
tempat untuk curhat. Papa, mama, saya nulis nih misal. Coba sih tulisanku bagus nggak gitu. Tulisanku pantas nggak gitu dibaca orang gitu. Apakah tulisanku ini jelek atau memenuhi keinginan pembaca. Nah, kita bisa minta bantuan orang terdekat gitu. Dan intinya kritik dan saran yang membangun gitu. Itu tuh nggak selalu pujian gitu kan, oh karyamu bagus, enggak gitu. Justru kita butuh kritik yang banyak supaya tulisan kita itu lama-lama akan baik gitu kan. Dan kalau udah itu kita lakukan, coba kita ajuin tulisan kita itu ke lomba-lomba atau ke penerbit gitu. Jadi mungkin ada penerbit atau lomba gitu kan yang mau menerima tulisan kita dengan mungkin diikutkan lomba, ternyata banyak yang baca dan kok dapat penghargaan gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak ada salahnya. Toh itu juga jadi nilai yang baik gitu ketika kita menjuarai sebuah lomba gitu, lomba penulisan. Dan siapa tahu juga ada penerbit yang emang minat sama tulisan lo gitu kan gitu. Dan lu jangan ngerasa tulisan lo itu nggak pantas. Siapa penerbit itu banyak banget di Indonesia, banyak banget. Jadi tinggal lo cari penerbit mana yang sekiranya cocok sama genre tulisan lo, jadi jalan pikiran tulisan lo gitu. Tapi lo bikin tulisannya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya, harus di tata yang bagus gitu. Dan nanti akan ketemu kok penerbit mana yang mau nerima karyamu. Jadi nggak semuanya itu nolak kok, insya Allah enggak. Jadi pokoknya lo nulis aja dulu. Nanti masalah diterima sama pembaca atau enggak itu urusan belakangan gitu. Pokoknya lo tulis aja dulu. Gitu. Karena kalau lo nggak memulai, kapan lagi gitu kan? Masa nunggu tua, nunggu kita meninggal kan nggak mungkin juga kan gitu. 8. Persiapkan diri dan mental buat jadi penulis. Nah, ya itu penting. Kenapa? Karena semakin banyak tulisan gitu kan, semakin banyak lu bakal dikomentarin sama orang. Tulisan lu gini jelek, tulisan lu sampah gitu misalnya, tulisan lu nggak ada gunanya, nggak apa-apa gitu kan. Nah makanya di situ kan harus siapin kuatin mental gitu, karena nggak semua pembaca itu suka nge-like gitu kan. Tujuan kita nulis itu kan tujuan utama aja tulisan kita dibaca, terus orang yang baca tulisan kita itu bisa mengambil hikmah gitu. Jadi nggak hanya sekedar lu cari like gitu kan, enggak gitu kan. Bahkan ada juga tulisan bagus yang nge-like dikit gitu. Ada yang tulisan biasa-biasanya nge-like banyak. Ya itu kalau menurut gue tergantung rezeki-rezekian juga dan tergantung cara dia marketingnya aja gitu kan. Tapi intinya adalah kualitas tulisan yang bagus gak harus langsung soal di like, tapi kontennya itu yang lebih penting gitu. Apakah kontennya itu bisa membawa manfaat apa enggak gitu kan. Nah, intinya tadi kembali ke persiapin diri dan mental, karena nggak semua pembaca itu suka sama karya kita. Bahkan mungkin banyak yang nggak suka, bisa ada fans, ada haters. Ingat keseimbangan dalam hidup. Ada jahat, ada baik, dan juga ada yang baca, ada yang nulis, dan juga ada yang suka, ada yang benci gitu. Jadi kita nggak bisa memaksain semua orang suka semua sama kita, nggak bisa gitu. Ya kita akomodir yang benci sama kita ambil pendapat mereka gitu kan. Nggak ada yang salah gitu loh. Tuh, siapa tahu dari orang yang benci sama kita itu ada nilai-nilai baik buat tulisan kita gitu. Tuh, oke next ya. Ini udah mau habis nih slide-nya nih. Oke nih. Oke. Nah, ini juga sih ya, agak berat bahasanya ya. Nah, tujuan menulis ini ada 2 kalau menurut kakak, itu bisa untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat atau negara. Cuman yang membedakan adalah kalau lo menulis buat diri lo sendiri gitu kan, berarti tulisan itu hanya untuk konsumsi untuk teman-teman kita sendiri gitu, kalangan sendiri gitu. Tapi kalau kita mau niat nulis untuk yang lebih luas, untuk masyarakat, maka tulisan kita akan diuji dengan macam-macam data, dengan analisa, dan tulisan kita juga harus solutif gitu kan. Misal kita mau di sekitaran kita ada masalah nih tentang sampah yang banyak banget di sungai. Nah, kemudian kita nulis artikel gimana caranya ngatasin permasalahan sampah tersebut. Maka kita harus memberikan solusi yang solutif. Itu tadi. Nah, itu untuk ranah yang lebih luas. Dan diharapkan solusi yang solutif tadi itu masyarakat akan tahu dan masyarakat akan
baca dan juga bisa menerapkannya gitu. Tapi kalau tulisan itu cuman buat hiburan diri kita sendiri ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti kan pembacanya ada sebatas kalangan teman-teman kita aja gitu. Terus mana yang bagus Kak? Semuanya bagus. Ada kalanya lo emang nulis buat diri lo sendiri dan teman-teman terdekat lo gitu kan. Ada kalanya juga lo memang nulis buat kalangan pembaca yang lebih luas gitu. Tergantung lo moodnya lagi di mana gitu. Kalau emang lo pengen nulis buat diri lo sendiri dan kalangan teman-teman lo sendiri ya nggak apa-apa gitu kan, nggak ada yang salah. Tapi kalau emang lo udah kepikiran untuk nulis untuk yang pembaca lebih luas, gue pengen novel gue dibaca banyak orang, cerpen gue termuat nih di media-media nasional gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga gitu kan. Yang penting adalah lo udah menulis, lo udah membaca, dan lo udah menuangkan gagasan lo. Artinya apa unek-unek yang ada di pikiran tuh udah keluar semua gitu kan. Oke, kayaknya udah selesai slide. Lupa. Oke. Oke, sekian teman-teman. Kayak udah slide terakhir. Kemarin searching di internet nemu bahasa Belanda. Jadi aku translate ke Inggris. Tapi Indonesianya adalah dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, gimana sih nerbitin buku, gimana sih bikin karya, gimana sih nulis gitu aja, nulis yang enak gitu, biar gimana sih cara dapat pembaca. Ayo kita belajar bareng, teman-teman bisa hubungi dua nomor yang aku kasih di slide gitu. Nggak harus langsung menerbitkan buku, enggak. Kita diskusi aja dulu, kita jadi teman baik aja dulu, jadi sahabat baik aja dulu. Insya Allah ke depan akan ngalir sendiri kok apa yang mau kita tulis. Gitu ya teman-teman, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat istirahat. Buat teman-teman yang belum absen. Udah absen semua nih ya. Mbak itu dicek di chat ya, ada ya. Udah pada absen ya? Udah absen ya? Udah kita chat ini, dilihat di chat nih. Ada pertanyaan mungkin? Boleh? Oh, ada 3 orang ya? Oke. Buat teman-teman yang enggak absen di chat, bisa ngisi Google Form ya, gitu. Ini enggak wajib sih. Enggak ngisi juga enggak apa-apa, gitu. Ini yang mau aja, gitu kan. Mau ngisi di Google Form juga boleh. Di chatting juga boleh, nggak ngisi juga nggak apa-apa. Gue cuma pengen ngeliat aja Kak lo ngomong, ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak ada salahnya juga gitu kan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan, ada ininya hilang lagi. Oke. From Yaya Isnaini to everyone. Cukup Kak ilmunya, terima kasih. Oke. Makasih Mbak Yaya udah gabung. Salam buat keluarga di rumah. Oke teman-teman. Cukup sekian, ada pertanyaan lagi mungkin? Di chat nggak ada ya? Oke. Kak, maaf jaringanku nggak stabil. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, Bang Dedi ngirim foto ya di WhatsApp web. Oke, makasih Bang Dedi. Salam buat rekan-rekan di Bandar Lampung dan KPP Pratama Tanjung Karang. Oke. Ada juga teman-teman yang mohon maaf tidak bisa hadir di webinar karena gangguan, ya nggak apa-apa, emang di Malang sendiri hujan sih, kita nggak boleh nyalain cuaca ya gitu ya.
Tuh, sama aja lo banjir, jangan gak usah selalu nyalain hujan deh. Hujan itu emang selalu datang gitu kan. Cuman lo nya ngapa aja lo buang sampah sembarangan gitu kan, sehingga banjir gitu kan. Jadi yang salah itu sebenarnya nggak selalu hujannya, orangnya gitu. Oke, ada selesai, oke? Baik, ada pertanyaan mungkin? Udah nih, ada Mbak Elisa ya di Tunggu Lulung ya, makasih udah datang, udah hadir secara online. Ada Mbak Yunia dari Gondang Legi, makasih. Mbak, ya jauh ini, oh, dia. Ada, ya ada saya sendiri. Oke, gitu aja teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya di bulan April atau Maret, nanti dikasih tahu lagi.